Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas topik yang juga lagi rame, yaitu tentang PT Goto Gojek Tokopedia. Sebenarnya di 2 episode sebelumnya tuh gue juga udah bahas tentang Goto. Tapi di video kali ini gue akan membawa update baru. Jadi, waktu May Day itu Presiden Prabowo Subianto itu bilang kalau misalkan dia udah teken peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang kesejahteraan si driver mitra ojol itu. Sebagai tindak lanjut, pada 19 Mei 2026, manajemen Goto nih lewat Hans Patuwo nih di rootnya Goto ngadain siaran pers ke teman-teman media termasuk gue. Nah, di kesempatan itu mereka merespon peraturan Perpres nomor 27 tahun 2026. Setidaknya ada 4 langkah nih yang mereka bakal lakuin. Sedikit gambaran kalau misalkan ada yang ketinggalan. Jadi di Perpres 27 tahun 2026 itu pemerintah mengatur skema bagi hasil antara aplikator sama mitra pengemudi. Jadi di Perpres itu pemerintah mengatur komisi yang didapatkan dari mitra-mitra pengemudi itu jadi akan lebih besar. Jadi mitra pengemudi itu bakal dapat 92% dari tarif perjalanan. Dan yang didapetin dari aplikatornya kayak si Gojek itu cuma 8%. Jadi potongan si aplikatornya itu yang tadinya hampir 20% jadi sekarang dipangkas jadi cuma maksimal 8%. Sebelum ada aturan ini, si aplikator kayak Gojek itu bisa dapat keuntungan 80% dari tarif perjalanan. Misalnya nih, kalau dari perjalanan harga tarifnya 10.000, si Gojek tuh dapatnya 2.000, sedangkan mitranya itu dapat 8.000. Nah, karena skemanya udah dibalik nih, si porsinya driver ini akan jadi lebih banyak, jadi sekitar 9.200. Nah, sisanya itu yang 800-nya itu akan masuk ke Gojeknya itu. Jadi pendapatannya akan semakin mengecil. Imbasnya apa? Ya pendapatan si Gojeknya ini akan semakin mengecil. Nah, kalau si Hans sendiri bilang tadi, memang dari Gojek ini sendiri kan ada berbagai macam lini layanan ya, mulai dari GoRide, GoFood, GoCar, dan lain-lain. Yang terbesar ini memang layanannya si GoRide ini. Mereka itu punya layanan GoRide reguler sama GoRide hemat. Yang langkah pertama ini mereka menyatakan kalau ya Goto akan mengikuti aturan dan mendukung penuh peraturan tersebut. Mereka akan melakukan penyesuaian untuk layanan yang GoRide hemat maupun GoRide reguler ini. Tapi mereka juga memastikan penyesuaian skema ini nggak akan berdampak signifikan kepada pelanggan. Jadi manajemen Goto memastikan kalau misalkan nggak ada nih yang dibebankan kepada pelanggan. Kalau dibebankan ke pelanggan, imbasnya kan tarif layanan itu akan naik. Kalau misalkan tarif naik, mungkin ditakutkan adalah permintaan dari pelanggannya itu juga akan menurun. Dan hasilnya juga nggak akan baik. Jadi manajemen Goto itu memastikan tarif ke pelanggannya ini nggak akan berimbas. Goto ini sendiri melihat memang ini tuh sebagai investasi jangka panjang, walaupun memang ada sedikit yang harus dikorbankan lah, karena kan pasti pendapatannya turun. Yang kedua, karena ada penyesuaian tarif itu, kan tadi seperti yang udah gue mention di awal, si GoRide itu ada 2 layanan. GoRide reguler sama GoRide hemat. Goto itu sebenarnya punya layanan langganan, jadi kayak subscription gitu. Sejak adanya Perpres ini, mereka bilang layanan untuk GoRide hemat ini bakal dihapus. Cuman untuk implementasinya kapan, Goto ini juga belum bisa ngasih timeline yang jelas karena sebenarnya mereka sendiri belum terima salinan peraturan si Perpres 27 tahun 2026 itu. Jadi mereka tuh masih intensif lah ngobrol sama pemerintah soal kapan sih sebenarnya aturan ini berlaku segala macam. Jadi mereka tuh maunya sebenarnya ketika peraturan ini udah dirilis, mereka akan langsung implementasi. Mereka nggak mau kalau misalkan implementasinya ini cuma setengah-setengah atau bertahap. Mereka tuh mau langsung berjalan seutuhnya gitu. Balik lagi soal si GoRide hemat, jadi dia nutup langganannya ya, langganan atau subscription si GoRide hemat. Manajemen Goto ini memastikan akan ada penyesuaian harga dari si GoRide hemat ini. Jadi mungkin ketika diimplementasiin jangan kaget kok ternyata naik ya harganya mahal, atau mungkin bisa mirip-mirip sama yang reguler. Karena itu imbas dari penyesuaian implementasi Perpres ini. Manajemen Goto juga memastikan skema imbal hasil yang potongan 8% ke aplikator itu juga akan berlaku di layanan GoRide hemat. Tapi ini juga timeline-nya masih menunggu dari pemerintah, kepastiannya seperti apa baru mereka akan go launching. Yang ketiga, Goto juga memastikan kesejahteraan mitra-mitra drivernya. Banyak kegiatan-kegiatan misalkan yang mereka udah kasih kepada mitra, terutama untuk penyejahteraan ya. Misalkan ngasih BPJS Kesehatan buat mitra-mitra yang
berkinerja baik. Terus mulai dari tahun lalu Gojek juga udah ngasih bantuan hari raya semacam THR untuk Gojek-Gojek yang memang performanya oke. Kedepannya kata manajemen Goto, mereka juga akan mengembangkan inisiatif-inisiatif lainnya yang akan mendukung kesejahteraan mitra-mitra driver. Nah, yang keempat, yang terakhir, si manajemen Goto ini juga sadar betul kalau misalkan penyesuaian tarif bagi hasil ini bakal mempengaruhi pendapatan mereka. Ya, bayangin mereka cuma dapat 8% misalkan dari transaksi itu kan kecil banget ya. Padahal secara kinerja kita udah lihat nih di kuartal 1 mereka udah berhasil membuka laba. Artinya dari top line mereka tuh berpotensi tertekan nih. Padahal kan selama ini bisnisnya Goto ini ditunjang dari pendapatan yang terus tumbuh sama efisiensi yang terus meningkat. Artinya kalau misalnya kayak gitu mereka harus benar-benar gencarin yang namanya efisiensi karena pendapatannya semakin menyusut. Karena mereka tahu betul nih pendapatannya akan semakin berkurang, mereka bilang kita akan berkomitmen Gojek ini bakal ngasih layanan-layanan atau produk-produk yang bakal lebih inovatif, yang lebih menghasilkan lah gitu. Apalagi Gojek ini kan juga bagian dari grup Goto. Ekosistemnya ini cukup banyak, bukan cukup lagi, banyak banget. Mulai dari Bank Jago, ada layanan GoPay, lini-lini bisnisnya itu benar-benar besar gitu. Apalagi kan mereka sekarang ada di Tokopedia, walaupun udah dimilikin TikTok, tapi kan mereka tetap ada hubungannya nih sama si Tokopedia dan TikTok Shop ini. Jadi dengan ekosistem yang besar kayak gini, manajemen Goto tuh masih meyakini mereka bisa ngasih nilai lebih dengan keunggulan-keunggulan tadi dari ekosistem yang ada di lininya di mana-mana. Mereka sih meyakini kalau misalkan bisa memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu tadi 4 langkah strategis yang bakal dilakuin Goto setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 ini resmi dikeluarkan pemerintah. Kalau misalkan kalian tuh sobat-sobat cuan bisa cermati kira-kira dampaknya gimana, juga karena belum bisa dipastiin kapan implementasinya, apakah di kinerja kuartal 2 ini udah mulai terlihat? Gua rasa sih belum, karena kan memang kuartal 2 tuh sisa 1 bulan lagi ya, ini kan di Mei, sisa Juni. Mungkin bisa aja implementasinya baru di semester 2, artinya kalau misalkan di semester 2, mungkin baru bisa kelihatan di kinerja kuartal 3 atau kuartal 4. Nah, tapi makanya dari situ, sobat-sobat cuan nih juga harus tetap up to date, kira-kira si manajemen Goto mau ngapain, implikasinya gimana. Oh ya, yang menarik nih, gue hampir kelupaan, karena sentimennya cukup negatif ya, terutama di sentimen skema bagi ojol ini, harga sahamnya Goto pun juga ikut tertekan ya. Sebenarnya kalau kita lihat harganya sih nggak kemana-mana, cuman di level 50 per saham sampai 60 itu juga jarang kali ya. Kalau kalian udah punya sahamnya kayaknya tahu deh, kayaknya ke situ-situ aja. Sejak pengumuman si Perpres ini, pergerakan harga sahamnya cenderung stagnan. Bahkan di tengah tekanan pasar ya sahamnya konstan stabil di level 50-an. Nah, karena itu si manajemen Goto ini juga udah umumin mau buyback saham, jadi mereka beli dan dananya nggak main-main, hampir 3 triliun, itu gede banget. Bahkan sekelas Telkom Indonesia aja mereka cuman nyiapin 1 triliun, tapi si Goto ini nyiapin 3 triliun. Nah, mungkin sentimen rencana buyback ini bisa jadi pertimbangan nih buat kalian investasi di sahamnya Goto. Kira-kira bisa jadi sentimen positif apa enggak ya? Apakah ini keputusan yang baik atau enggak? Tapi si buyback ini masih nunggu persetujuan pemegang saham. Kalau kalian misalkan mau ikut ambil keputusan itu, mungkin bisa beli sahamnya Goto, terus nanti ikut rupsnya gitu. Sekian video Cici Cuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.